Oke, ini adalah video lanjutan dari video selanjutnya sebelumnya ya, tentang sekolah pasar modal. Mengapa saya buat banyak? Karena ini memang buat part 2. Kenapa? Karena ini memang cukup banyak ya, sekitar 50-an. Tapi nggak akan saya jelasin semua karena beberapa di antaranya itu memang cuma dapat kita pelajari sendiri ya. Atau mungkin bisa ikut sekolah pasar modal sih, biar eh, lebih detail. Oke, ini ada mekanisme pembelian saham di pasar perdana. Coba kita lihat aja ya. Lanjut, ini adalah mekanisme jual beli saham di pasar sekunder. Jadi untuk pasar sekunder itu ada namanya T plus 2. Itu kayak apa ya? Order jual, mohon maaf, order jual beli. Itu transaksinya itu prosesnya sekitar 2 harian. Buat yang bingung, kita lanjut aja. Oke, ini adalah salah satu bentuk untuk mempermudah kita ya untuk mempelajari bahwa BI itu Bursa Efek Indonesia itu ibaratnya mall. Jadi BI itu adalah mallnya dan toko-toko di dalamnya itu adalah anggota bursa. Anggota bursa itu apa? Itu adalah kayak pialang, di sini itu pialang. Terus apa ya? Saya agak lupa ya. Tapi biasanya sih ngomongnya pialang ya. Pialang itu tempat kita untuk membeli saham. Itu ada kayak Premier, ada Mirai, ada RHB, ada Kisi, banyak lah ya. Kita bisa milih sendiri mau pakai toko yang mana untuk jual beli saham kita. Barang yang dipertahankan adalah emiten. Emiten itu saham ya, jelas. Belinya ya kita sebagai seorang investor. Fungsi dari Bursa Efek Indonesia itu apa sih? Yang pertama yaitu menyediakan semua sarana perdagangan efek. Ya kayak tadi sarana jual beli, terusan membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Jadi untuk kenyamanan kita bersama ya pastinya Bursa Efek Indonesia itu membuat sebuah peraturan-peraturan. Selanjutnya yaitu mengupayakan likuiditas instrumen. Ini biasanya sering ya. Kalau kita investasi itu pastikan bahwa saham yang kita beli itu adalah saham yang liquid. Jangan beli saham yang nggak liquid, apalagi beli saham gorengan. Jangan. Terusan yang keempat, mencegah praktek-praktek yang dilakukan di bursa. Itu ada kolusi, pembudukan harga yang tidak wajar, insider trading, dan lain sebagainya. Ini kapan-kapan kalau ada waktu, saya akan bahas. Karena ini penting ya buat kita sebagai investor retail, agar tidak mudah tertipu oleh beberapa oknum tentang investasi. Yang kelima adalah menyebarluaskan informasi bursa. Ini jelas untuk transparansi, biar kita semua itu tahu bahwa oh ini loh ada saham yang melakukan misalnya pembagian dividen, ada saham yang oh ini pembagian saham bonus, oh ada saham yang melakukan corporate action, ada yang melakukan right issue, banyak. Oh ini ada saham yang labanya menghasilkan berapa puluh persen gitu, dan menciptakan instrumen dan jasa baru, itu juga ada. Terus kita lanjut. Nah ini adalah reksadana ya. Jadi reksadana ini adalah salah satu. Oke, ini adalah reksadana ya. Jadi reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang kemudian dana tersebut dikelola oleh manajer investasi dalam portofolio investasi. Jadi perlu diingat ya, jika kita melihat ada orang ngomong aja misalnya titip dana, wah titip dana di sini dapat untung berapa puluh persen gitu. Nah itu biasanya kayak gitu itu penipuan ya teman-teman investor. Jadi sebenarnya yang namanya titip dana itu yang legal itu cuma ada di reksadana. Karena reksadana itu dibawahi oleh JK dan juga di dalamnya ada BI, dan yang jelas sebagai seorang investor reksadana kita itu udah nggak perlu lagi untuk mengatur portofolio, kita cukup memilih manajer investasi yang benar. Ini benar karena pada saat kita membeli reksadana, uang kita itu dikelola oleh manajer investasi dalam reksadana yang digunakan untuk membeli berbagai macam portofolio investasi seperti instrumen pasar uang, saham, dan juga surat utang. Nah, nilai dari pengelolaan dana dibukukan dalam nilai aktiva bersih reksadana. NAB nilai yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat NAB per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investor. Oke, lanjut. Nah, ini adalah ETF ya. ETF ini itu reksadana yang dapat diperdagangkan di bursa seperti saham.
Ini kalau saya sih nganggapnya ini hampir sama dengan indeks ya. Kita bisa perjualbelikan itu ada RLQ 45X, X berapa ya, XIIT, XIJI ya, dan lain sebagainya. Ini ada banyak ya. Jadi ini tuh kayak misalkan semi gitu loh. Kita punya ETF itu kayak kita membeli reksadana, tapi kita juga dapat mentradingkannya. Nah, ETF itu merupakan alat alternatif yang mudah dan terjangkau, dan juga sebagai tempat diversifikasi kepemilikan saham hanya dengan kepemilikan suatu ETF. Oke, lanjut. Nah, manfaat keberadaan pasar modal. Nah, ini apa aja sih manfaatnya jika ada pasar modal? Yang pertama yaitu sumber pembiayaan. Sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Ada sebagai wahana investasi, terus penyebaran kepemilikan perusahaan, itu juga penyebaran itu agar masyarakat juga bisa membeli perusahaannya ya tentunya. Keterbukaan dan profesionalisme, salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Terakhir yaitu lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat baik selaku pelaku pasar maupun investor. Tesnya kalau ada pasar modal ya jelas pasti akan ada broker, ada analis, ada grup belajar saham, komunitas belajar saham, webinar ya semacam itu ya. Dan juga investor, full investor, ada full trader juga ada. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang indeks harga saham. Mungkin sobat-sobat investor tahu ya tentang IHSG. Jadi IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan, yaitu indeks yang isinya dihitung berdasarkan seluruh saham yang ada di bursa. Jadi indeks harga saham gabungan itu atau indeks harga saham, indeks adalah sebuah indikator untuk pergerakan harga saham. Jadi istilahnya kalau kita sebagai seorang investor atau sebagai seorang trader, kita harus memahami pergerakan dari indeks harga saham gabungan karena ini adalah sebuah cuaca ya atau kecenderungan dari sebuah saham untuk melaksanakan pergerakannya apakah naik ataukah turun secara jangka pendek dan jangka panjang. Tapi perlu diingat bahwa indeks harga saham itu biasanya akan selalu naik ke atas. Biasanya. Jadi kalau misalkan terjadi penurunan jangan terlalu takut. Kita sebagai investor harus melihat peluang penurunan tersebut sebagai bentuk opportunity. Dan indeks itu ada banyak, ada non sektoral dan juga sektoral. Ini belum diupdate ya, sebenarnya ada tambahan lagi sih untuk sektoral dan juga non sektoral. Tapi untuk teman-teman pemula, saya lebih menyarankan untuk jika berinvestasi cukup melihat saham yang ada di LQ45 dan juga kalau biasanya kalau ingin lebih lebar lagi bisa di saham yang ada di IDX 30 dan juga Kompas 100. Ya biar lebih mudah juga. Oke, selanjutnya metodologi perhitungan indeks saham ini sudah tidak dipakai lagi. Seingat saya sudah tidak dipakai lagi ya karena rate-nya sudah berubah. Nanti saya cek lagi atau mungkin akan saya buat video klarifikasi ya tentang ini biar lebih mudah nanti kita jelasinnya. Nah, ini adalah pergerakan harga saham. Jadi harga saham gabungan ya. Jadi setiap tahun itu pergerakan harga saham gabungan akan selalu mengalami peningkatan, yang jelas peningkatan. Dan terjadi penurunan cuma sekitar 4 kali ya sampai tahun 2015 sama tahun 2020 yang kemarin itu ya terjadi crash, market crash itu turun kan sekitar sampai harga berapa ribuan segini ya. Dan itu pada tahun tersebut itu jujur kita sebagai investor yang udah terjun di pasar saham duluan itu mengalami berbagai macam kendala dan juga berbagai keuntungan ya yang benar-benar tinggi, bisa sampai kita ratusan persen itu pada saat itu. Dan itu benar-benar pasar yang benar-benar bullish dan sebagai seorang pemula pada tahun tersebut juga saya merasakan bahwa mudah sekali untuk menghasilkan uang. Tapi nyatanya hal tersebut yang kita anggap mudah terkadang adalah suatu hal yang akan menjadi sulit bagi kita.
untuk kedepannya. Nah, ini performa ya IHSG 10 tahun terakhir, ini pada tahun 2015 ya, jadi Indonesia itu termasuk bursa yang punya performa yang tinggi banget daripada indeks-indeks yang lain, nggak tahu kalau sekarang. Oke, kita lanjut ke investasi di pasar modal. Ya, di pasar modal. Jadi, mengapa sih kita harus perlu investasi? Nah, jadi, bagaimana sih, kenapa sih kita harus perlu investasi? Yaitu untuk melawan inflasi. Nah, kita sadar nggak kalau misalkan ya pada saat kita kecil itu beli sebuah jajan lah, misalnya pentol. Pentol kan biasanya dulu harganya 500-an ya, sekarang udah ya 1000, 2000, padahal bentuknya ya juga sama. Itu adalah salah satu bentuk dari inflasi. Jadi inflasi itu adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, atau dengan kata lain merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Jadi fungsi investasi itu untuk melindungi kita dari inflasi, atau istilah ngerinya itu adalah miskin secara perlahan. Ya, semoga kita enggak ya. Oke, lanjut. Nah, investasi itu biasanya lebih tinggi dari inflasi. Nah, kalau misalnya kita nggak berinvestasi, yang jelas uang Anda itu akan tergerus oleh inflasi dan akhirnya mengalami penurunan. Lanjut. Nah, ini jadi investasi itu apa sih? Investasi adalah mengelola aset atau sehingga dapat menghasilkan keuntungan ya di kemudian hari. Jadi investasi modal di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan juga dividen. Jadi capital gain itu apa sih? Capital gain itu adalah selisih harga beli dan harga jual. Istilahnya kayak kita itu beli di barang gitu, beli murah, jual mahal. Ya. Nah, dividen itu adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Jadi setiap saham itu nggak semua saham ya. Mereka setiap tahunnya akan membagikan dividen untuk pemegang sahamnya. Biasanya ini dibagi secara cuma-cuma ya, berdasarkan jumlah dari saham yang kita miliki. Enak ya, kita nggak perlu kerja di perusahaan tersebut, tapi kita mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Dapat bagi hasil, mantap kan? Lanjut. Nah, kira-kira lebih baik itu investasi apa sih? Kita ini adalah grafik ya dari tahun 2015. Itu kita bandingkan antara tabungan, flat, deposito, lumayan tinggi kan. Harga emas itu sebenarnya nggak selalu naik ya, dia selalu fluktuatif. Dan menurut saya emas itu sebenarnya bukanlah sebuah sarana investasi, hanya sebuah sarana pelindung nilai. Kapan-kapan kita akan bahas tentang itu ya, tentang investasi emas. Selanjutnya obligasi negara juga itu juga lebih tinggi daripada deposito, dan yang paling tinggi adalah saham. Jadi mengapa sih kita harus berinvestasi di pasar modal, investasi saham? Karena memang mendapatkan keuntungan return tertinggi. Tapi perlu ingat ya bahwa high risk, high return. Ini adalah salah satu contoh ya, kalau misalkan kita pada tahun 1993 digunakan uang 7,8 juta digunakan untuk beli saham Astra. Pada tahun 2011 udah jadi mobil apa ini? Honda CR-V, keren. Tapi ini bukan berarti saya merekomendasikan Anda untuk beli saham Asia, tentu. Nah, ini contoh lain juga Unilever. Tapi saya tidak, bukan berarti saya merekomendasikan Unilever kepada Anda. Nah, ini adalah kalimat yang penting ya bagi kita. If you are not willing to own a stock for 10 years, do not even think about owning it for 10 minutes. Artinya apa? Kita harus benar-benar memilih saham yang bisa kita pegang selama 10 tahun. Jadi harus benar-benar pilih saham yang benar. Oke, lanjut. Mengapa sih kita harus berinvestasi dalam saham? Karena investasi saham itu mudah, terjangkau, menguntungkan. Kenapa demikian? Mudah, karena memang kita cuma butuh gadget terjangkau. Dengan uang 100 ribu kita sudah bisa berinvestasi pasar modal, menguntungkan. Yang jelas, ketika kita tahu caranya, kita pasti akan mendapatkan keuntungan. Oke, lanjut. Investasi saham itu. Oke, investasi saham itu mudah karena ya itu tadi ya udah saya jelaskan. Next. Nah, ini gimana sih cara untuk mulai berinvestasi saham? Yang pertama yaitu membuka rekening di perusahaan sekuritas.
Nah, ini nanti teman-teman bisa akses di BI ya, ada berbagai macam sekuritas yang dapat Anda pilih. Saya tidak bisa memberikan rekomendasi ya kepada Anda, karena sebenarnya sekuritas itu ya sama aja ya. Paling cuma perbedaan sedikit dari fee sama fasilitasnya, tapi biasanya kalau bisa sih pilih yang memang sudah banyak orang yang pakai ya. Yang kedua yaitu sisihkan nominal dana untuk membeli saham. Jadi kita setiap mendapatkan keuntungan, mendapatkan gaji, usahakan untuk menyisihkan untuk investasikan. Nah, pesan yang ketiga, tentukan saham yang dibeli. Itu kalian bisa pilih saham yang kalian sukai atau saham yang sudah kalian lihat akan menghasilkan keuntungan. Anda bisa beli di situ. Yang keempat yaitu setor dana secara rutin ke rekening Anda. Ini sama kayak nomor 2 ya. Beli saham secara rutin setiap periode. Gampang kan ya? Gampang. Terus ini 8 langkah investasi pasar modal. Yang pertama, kita harus pahami tujuan investasi. Fungsinya untuk apa sih? Yang bisa kita gunakan sebagai biaya pendidikan. Oke. Bisa gunakan sebagai dana pensiun. Oke. Cara jangka pendek, jangka menengah, apa jangka panjang. Kenali profil resiko. Nah, kita itu harus tahu profil resiko kita. Kalau misalkan kita tidak ingin mengalami kerugian, ya jangan investasi saham. Karena saham ini adalah orang yang memang harus berani mengambil resiko. Oke. Nah, terus kita juga perlu mempelajari alternatif investasi. Jadi alternatif investasi itu akan ada banyak banget selain saham. Dan jika ada waktu saya akan membahasnya di sini. Terus ada tentukan batas investasi, itu juga sesuaikan dengan kemampuan keuangan. Jadi jangan pernah untuk menaruh seluruh uangmu di dalam sebuah investasi. Oke? Kenapa? Karena nanti pastinya akan ada waktu di mana Anda akan mengambil uang investasi Anda, dan jika uang investasi tersebut tidak dapat diambil, itu akan bermasalah bagi Anda. Yang keempat yaitu pahami tingkat risiko produk investasi. Ya, sama kayak dia, high risk, high return, low return. Tentukan strategi investasi Anda, manfaatkan jasa profesional. Ini jika Anda perlu ya, Anda juga bisa pakai jasa dari kami sebagai seorang retail investor. Itu juga ada informasi mengenai sinyal saham, itu juga. Atau mungkin buat teman-teman yang memang nggak suka mendengar jasa-jasa rekomendasi saham, bisa belajar sendiri juga. Nanti akan kedepannya saya akan membuat edukasi di YouTube ini. Terus yang terakhir ada pertahankan tujuan investasi, yaitu yang nomor pertama. Kalau kita punya tujuan, ya gampangnya begitu. Jika kita punya tujuan, pasti akan tercapai. Jika kita tidak punya tujuan, kita akan bingung di tengah jalan akan mau kemana. Oke, lanjut. Prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Yang pertama yaitu menggunakan dana lebih. Artinya apa? Gunakan uang dingin. Uang yang memang tidak kita butuhkan untuk sementara waktu. Misalkan kalau saya sendiri biasanya akan menggunakan uang yang tidak saya butuhkan selama 1 tahun. Minimal 6 bulan. Tidak saya butuhkan selama 6 bulan. Terus dapatkan informasi mengenai produk investasi. Itu kita harus perlu banyak banget untuk belajar berinvestasi. Biar kita lebih mudah. Terus jangan menempatkan seluruh investasi pada satu jenis instrumen. Itu jangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah investasi tersebut akan menghasilkan keuntungan atau tidak. Terus kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi, yaitu kita harus tahu apakah sekuritas kita memang yang kita pilih itu adalah sekuritas yang baik atau sekuritas yang buruk. Kalau bisa pilih yang bagus ya. Terus investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Ini perlu. Jadi usahakan sih kalau bisa itu jangan setiap hari jual beli saham. Tapi usahakan beli saham yang memang bagus, bisa disimpan sampai bertahun-tahun. Oke. Nah, ini adalah waspada penipuan investasi. Yang pertama, waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Nah, misal kayak pasti untung, wah dalam jangka pendek. Gak mungkin lah. Kalau misalkan memang ada, ya semua orang pasti udah kaya. Yang kedua, waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu. Nah, ini biasanya dengan mengaburkan produk investasinya. Jangan mau. Terus modus investasi yang replikasi, kayak misalkan MLM, terusan penguncian dana, ini jangan mau. Terus waspada penawaran investasi dan perusahaan yang tidak jelas. Itu cek dulu di OJK. Ya. Oke, lanjut.
informasi tentang perdagangan di saham BI. Ini bukan T+3 ya. Jadi transaksi saham itu yang menggunakan sekarang itu kan bukan sistem dalam berkelanjutan, yaitu CAS Continuous Action System yang dicatatkan dalam kepada Order Driven Market melalui agak ribet ya, saya tidak terlalu bisa bahasa Inggris soalnya. JATS di Next G Jakarta Automated Trading System Next Generation. Itu istilahnya sistem online lah, gampangnya seperti itu. Pihak yang boleh melakukan transaksi untuk memasukkan order hanya anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing. Investor yang melakukan transaksi saham melalui AB yang anggota bursa yang memiliki izin sebagai perantara perdagangan FX ini adalah seorang broker. Nah, anggota bursa yang mengenakan biaya transaksi untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh investor. Transaksi dilakukan dalam bentuk scriptless, artinya tanpa kertas, dengan statement sekitar T+3. Kalau sekarang udah T+2 ya ini. Jadi kalau misalkan kita beli saham hari Senin, itu saham kita akan bayar sahamnya pada hari Rabu. Jika kita jual saham hari Rabu, itu uangnya akan masuk pada hari Jumat. Ya, pasti dilakukan dengan remote trading system, istilahnya otomatis lah. Nah ini biaya broker. Ini setiap perusahaan, setiap broker itu punya biaya masing-masing ya. Biasanya maksimum itu 1% dari nilai transaksi. Jadi kita nggak terlalu mempermasalahkan ini ya. Yang penting transaksi kita itu tidak bermasalah. Itu adalah kayak fee begitu. Dan kalau bisa usahakan untuk kita menghitungnya juga. Terusan lanjut kita ke jadwal transaksi perdagangan. Jadi bursa saham kita itu buka jam 9 sampai jam 4. Berhubung video ini dibuat pada waktu corona, jadi ditutup pada jam 3 ya. Tapi untuk sesi 1, sesi 2 ini tetaplah sama. Tapi khusus untuk hari Jumat itu sesi 1-nya selesai jam 11:30 ya, Bapak Ibu. Jadi jika kita membeli saham di luar sesi atau istilahnya jam ini, kita tidak bisa. Tapi kalau antri, kalau nggak salah sih bisa ya. Kita misalnya mau beli saham ini, misalnya harga 3.000, kita antrinya jam 8 itu bisa, tapi akan tereksekusi pada saat jam 9-an. Lanjut, ukuran perubahan atau fraksi harga. Nah, transaksi saham itu selalu dilakukan dengan ukuran lot. Jadi kita itu beli itu minimal harus 1 lot atau istilahnya 100 saham. Misalnya nih ada saham harganya 200. Kita belinya harusnya berapa? Berarti harusnya 20.000. Kenapa? Karena 200 ini adalah harga per lembar atau 1 lembar saham. Nah, kita diwajibkan membeli minimal 1 lot. Artinya 200 dikali 100 berapa? 20.000 ya. Nah setelah itu perubahan harga itu mengikuti fraksinya. Jadi kalau ada saham harganya 1 kurang dari 200, itu naiknya itu per tiknya itu 1, maksimum perubahannya bisa sampai 10. Ini juga 200 sampai 500 itu 2, 500 ke 2000 itu 5, 2000 ke 5000 itu 10, 5000 ke 5000 ke atas itu 25. Oke, lanjut. Auto reject system. Nah, ini adalah salah satu kebijakan bursa untuk melindungi kita agar mengurangi tingkat fluktuasi harga. Kenapa demikian? Karena bursa kita itu akan selalu welcome kepada teman-teman sobat investor yang masih baru. Karena bursa kita itu sebenarnya akan selalu memberikan return yang high ya, return yang tinggi dan juga pastinya akan risiko yang tinggi. Jadi maka dari itu dibuatlah suatu kebijakan untuk melindungi investor, yaitu auto reject system, di mana pergerakan harga saham dibatasi dengan auto reject atas atau kenaikan harga saham tertinggi itu sekitar segini. Anda bisa baca sendiri ya. Terus untuk ARB segini, tapi karena video ini dibuat pada waktu corona, ARB atau reject bawah ini penurunannya maksimal sekitar 6%-an kalau nggak salah. Nanti bisa cek kembali.